Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salsabila, NPM 101206204. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas STIS TMI Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daya beli masyarakat menurun. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang daya beli. Daya beli adalah sebuah kemampuan individu ataupun organisasi untuk membeli dan menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Biasanya akan mengalami peningkatan dan penurunan. Hal yang mempengaruhi faktor tersebut adalah harga. Ketika harga naik, maka akan mengalami penurunan, dan ketika harga turun, maka akan mengalami peningkatan. Sehingga daya beli ini terikat erat dengan permintaan yang muncul disertai dengan kemampuan membayar. Itu yang dapat saya jelaskan tentang daya beli. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang daya beli masyarakat menurun. Mengapa sih daya beli masyarakat itu bisa menurun? Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini adalah gambar yang pertama yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya daya beli adalah kemampuan individu maupun organisasi membeli dan menggunakan barang dan jasa. Next, ke gambar yang berikutnya adalah tentang daya beli masyarakat menurun. Apa sih penyebab daya beli masyarakat itu bisa menurun? Nah, di sini kita bisa tahu mengapa sih daya beli masyarakat itu menurun, karena banyak terjadinya perubahan dalam dunia ekonomi dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain, Joko Widodo Presiden Indonesia menyatakan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun, hanya cara bertransaksinya saja yang berbeda. Masyarakat tidak lagi berbelanja secara tatap muka di pusat perbelanjaan, melainkan belanja secara daring atau virtual. Bahkan menurut Presiden Jokowi, bisnis kurir untuk pengiriman barang itu meningkat. Ini juga bisa menjadikan kita agar tidak ragu dalam berbisnis. Tapi kita juga bisa lihat bahwasanya kinerja di dunia usaha melemah. Bahkan jika ada peluang untuk berbisnis, sedikit sekali yang mempunyai modal dan terbatasnya lapangan kerja. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya daya beli masyarakat menurun. Yang pertama adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Efek dari terbatasnya lapangan pekerjaan adalah tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur, tentunya akan menurunkan keinginan seseorang dalam membeli barang. Karena seseorang itu tidak mempunyai uang karena tidak juga mempunyai lapangan pekerjaan. Dan yang kedua adalah kenaikan harga di beberapa komponen. Kita tahu bahwasannya ketika harga naik itu akan mengalami penurunan, dan ketika harga turun maka akan mengalami peningkatan. Karena perekonomian adalah hal yang sensitif, sehingga apabila ada hal kecil yang berjalan tidak semestinya akan membuat pengaruh yang besar kepada perekonomian. Masalah harga ini contohnya, jika seseorang yang biasa membeli barang A dengan harga 50.000, kemudian barang itu naik menjadi 150, sudah dipastikan banyak masyarakat memikirkan alternatif barang lain yang harganya tetap stabil dan lebih murah. Nah, ketika hal ini terjadi, tentunya barang alternatif itu yang menjadi fokus. Daya beli masyarakat menurun terhadap barang A, akan tetapi meningkat pada barang B. Ini yang membuat kacau perekonomian di Indonesia. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi merupakan proses naiknya harga secara terus-menerus. Jadi inflasi ini juga bisa dikatakan suatu proses turunnya nilai mata uang secara berkesinambungan. Inflasi menjadi suatu permasalahan yang cukup pelik yang dirasakan oleh berbagai macam negara. Mengingat banyak faktor yang membuat inflasi ini terjadi. Nah, kamu harus tahu nih beberapa faktor penyebab inflasi di Indonesia ini seperti apa sih? Faktor-faktor penyebab utama inflasi di Indonesia adalah perputaran uang, yang kedua adalah hutang negara, yang ketiga adalah tingginya permintaan, yang keempat adalah biaya produksi, yang kelima adalah nilai tukar, dan yang keenam adalah peningkatan kebutuhan. Penyebab terjadinya daya beli masyarakat menurun yang keempat adalah dampak dari masa COVID-19. Mungkin kita sudah tahu ya dari kapan sih COVID-19 ini bisa terjadi sampai sekarang, sehingga membuat perekonomian kita menurun.
Dampak pandemi COVID-19 membuat perekonomian sejumlah negara terguncang dan mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian. Di antaranya bahkan sudah resesi. Beberapa negara kini sedang mengalami penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang sudah berlangsung bulanan bahkan tahunan. Banyaknya para pekerja yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dampak yang paling terasa jika terjadi resesi ekonomi yakni banyaknya pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Hal ini dapat terjadi karena pelambatan ekonomi yang membuat beberapa perusahaan tutup dan tak lagi beroperasi, serta mengakibatkan turunnya penjualan juga income perusahaan. Ada juga instrumen investasi terancam. Ada juga aktivitas di pasar keuangan yang dilakukan masyarakat juga bisa ikut terdampak resesi ekonomi. Nah, di sini saya sudah memaparkan beberapa penyebab masyarakat daya beli ini bisa menurun. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan cara mengatasinya penurunan daya beli masyarakat. Cara mengatasi penurunan daya beli masyarakat. 1. Optimalisasi penjualan. Apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penjualan yaitu dengan melakukan promosi yang efektif dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meminimalisasi penurunan penjualan akibat dari menurunnya daya beli masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang kedua adalah promosi penjualan. Dalam situasi daya beli menurun, maka kemampuan konsumen dalam membelanjakan uangnya menjadi terbatas. Kompetisi perebutan konsumen terjadi sangat ketat. Siapa yang tidak siap menghadapi situasi seperti ini akan memperoleh dampak penurunan penjualan yang paling besar. Tujuan dari promosi penjualan untuk mencapai omset penjualan yang optimal dan menguntungkan. Promosi penjualan yang benar dan tepat yang harus dilakukan karena pada dasarnya promosi penjualan mempunyai tujuan penting yang akan mendukung tercapainya omset optimal yang menguntungkan bagi perusahaan. Bentuk promosi seperti apa sih tergantung dari pasar yang ditarget. Pemilihan bentuk promosi perlu hati-hati karena apabila tidak efektif justru membebani biaya perusahaan. Tapi bila tidak dilakukan, peluang untuk keluar dari situasi sulit semakin kecil. Apabila promosi berbentuk penurunan harga jual, perlu dipertimbangkan efektivitasnya. Dan perlu disertainya komunikasi yang efektif karena bisa terjadi teknik promosi dengan penurunan harga jual ini justru menggerus perolehan laba usaha. Yang ketiga adalah optimalisasi sumber daya yang tersedia. Seringkali hal-hal yang kurang diperhatikan selama ini dapat membantu dan mengoptimalkan penjualan. Bahkan bisa saja tanpa disadari kemampuan menjual dari pegawai penjualan sudah tertinggal jauh dari ekspektasi konsumen. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk mengevaluasi seluruh sumber daya yang tersedia. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, tingkatkan agresivitas, perhatikan layout atau tata ruang, komunikasikan dengan efektif dan efisien setiap kelebihan yang dimiliki kepada konsumen. Yang keempat adalah pengurangan biaya. Di sini ada beberapa pengurangan. Yang pertama adalah biaya produksi. Bila barang dibuat melalui proses produksi terlebih dahulu, maka dengan adanya penurunan omset berakibatnya terjadi kapasitas menganggur. Yang kedua, lakukan efisiensi sebesar mungkin pada biaya overhead pabrik. Hindari jumlah tenaga melebihi dari yang seharusnya. Pikirkan kelebihan tenaga untuk hal-hal yang lebih produktif. Pikirkan dan cari sedapat mungkin untuk menurunkan biaya bahan baku tanpa menurunkan kualitas. Yang ketiga, biaya penjualan dan supporting. Evaluasi seluruh biaya yang terjadi pada bagian penjualan dan supporting. Cari dan tentukan biaya-biaya yang masih dapat dihemat, namun jangan mengurangi kemampuan bagian penjualan dalam memperoleh penjualan. Cara mengatasi yang terakhir adalah inovasi terobosan atau breakthrough innovation. Merupakan inovasi dalam hal produk, proses, teknologi, atau biaya terkait hal ini yang menunjukkan lompatan kuantum ke arah perbaikan pada satu atau lebih cara-cara tersebut. Berpikir out the box bisa menelurkan inovasi terobosan yang bisa jadi membawa perusahaan keluar dari situasi sulit. Dan bahkan bisa juga berdampak positif pada bisnis jangka panjang.
Inovasi terobosan bisa saja sangat simpel dan tidak membutuhkan pembiayaan yang beresiko tinggi. Kesimpulannya adalah, ketika harga mengalami kenaikan, maka akan terjadinya penurunan, dan ketika harga mengalami penurunan, maka akan terjadinya peningkatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.